Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Dwi Cahyo dengan nomor induk mahasiswa 231313100003 dan hobi saya itu bermain musik. Saya membuat video ini untuk menjawab ujian akhir semester di mata kuliah filsafat agama. Dan pertanyaan pertamanya itu kayak, agama kan dianggap sebagai kebutuhan manusia, tapi mengapa gitu masih ada penolakan terhadap agama? Saya langsung ambil contoh aja, mungkin ke masa dark age ya, masa kemunduran Eropa, masa kegelapan Eropa, yang dimana ya otoritas keagamaan di era tersebut, otoritas gereja itu tinggi sekali. Kayak mereka mendoktrin, memberi dogma ajarannya tersebut kayak ilmu pengetahuan cuman dari gereja sendiri gitu. Terus umatnya tersebut, manusia di era itu kayak seperti tidak bisa mencari tahu lebih lanjut gitu. Tapi ada beberapa mungkin yang tiba-tiba merasionalisasikan pikirannya untuk melihat, kok kita berasa dikekang begini sama agama, kok kita tidak punya kebebasan berpikir, kok kita tidak mempunyai kebebasan untuk mencari hal-hal yang tidak diajarkan agama gitu. Kenapa harus hanya agama gitu kan? Nah, itu mungkin salah satu jadi bentuk penolakan agama, bibit-bibitnya ya. Karena ya itu mereka maju dalam peradaban maksudnya dari pikiran mereka maju, tetapi itu juga bisa disebut kemunduran, karena kemunduran dalam aspek agama ya, aspek moralitas mungkin juga ya, karena mereka ya tidak percaya lagi agama gitu, karena seperti itulah, traumatik gitulah. Terus kedua, ada dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang menurut Anda paling bisa diterima? Jadi mungkin argumen yang saya setuju dari beberapa argumen ya yang dijelaskan pada teman-teman kemarin, itu mungkin saya lebih setuju sama argumennya Plato. Itu nama argumennya ontologis kalau nggak salah. Itulah ontologis gitu pokoknya. Ya itu dia, Plato ini menyatakan bahwa kayak setiap yang ada di alam ini ya pasti ada penciptanya gitu. Maksudnya kayak jadi Plato menekankan kayak bahwa ya ini yang kita lihat di sini berarti ada penciptanya. Nah, kita harus kayak cari kebenaran siapa penciptanya gitu. Itu kan menimbulkan bibit kita untuk mencari tahu siapa sosok pencipta ini. Kayak kisah Nabi Ibrahim kan, dia mulai dari entah matahari, ternyata matahari bisa tenggelam lagi, terus bulan, bintang-bintang dan segala macam gitu, sampai akhirnya Nabi Ibrahim sendiri mempercayai Allah gitu, bahwa Allah ya benar-benar satu-satunya Tuhan pencipta ya di alam semesta ini, tidak ada yang lebih dari Allah. Terus yang ketiga itu ada, jika Tuhan Maha Baik, mengapa Tuhan masih membiarkan adanya kejahatan di dunia? Sebenarnya fitrah manusia itu, ya namanya fitrah itu kan kembali kepada kebaikan ya. Menurut saya seperti ini, kayak fitrah itu ya kembali kepada kebaikan manusia lagi gitu. Berarti pada dasarnya manusia diciptakan untuk kebaikan gitu. Manusia diciptakan dasarnya baik gitu. Cuman kebaikan tersebut dikorupsi atau dirampas ya karena kebebasan yang dimiliki manusia kan. Gimana ya, kalau kita pun sekarang nih contoh, makin modern zamannya, kita pun makin merasa bebas karena ya paham-paham modern seperti sekarang tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu bisa mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat ya.
mereka merampas kebaikan itu sendiri gitu. Jadi ya seperti itu. Contoh kayak konsep yin yang itu kan dia tuh maksudnya kayak jadi unsur alam semesta ini menyatakan kayak bahwa tidak ada unsur di alam semesta ini yang bersifat permanen. Nah, segala sesuatu itu bisa berubah. Dari kalimat dari kata segala sesuatu bisa berubah itu dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk menjaga keseimbangan. Nah, dari kalimat tersebut itu bisa ditarik bahwasannya ya kebaikan pun bisa menjadi kejahatan gitu. Ya, tapi ada penyebabnya, hukum sebab akibat lagi kan. Jadi ya, dan dalam perubahan itu yaitu menjadi bentuk keseimbangan untuk alam semesta ini gitulah. Jadi pendapat saya seperti itu saja. Itu jawaban saya. Terus kalau nggak salah terakhir, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat agama? Kesannya itu asik. Pak Ivan Ahmad Gufron ini, saya seneng dengan cara mengajar dia karena apa ya? Dia asik gitu, maksudnya dia mengikuti isu-isu Gen Z gitu. Saya seneng aja gitu dengarnya. Cara penyampaian dia enak gitu, menyesuaikan dengan kayak karakteristik mahasiswa gitu yang modelan sekarang gitulah. Jadi nggak, pembawaan belajarannya nggak kuno lah, nggak boring gitu bahasanya. Ya pokoknya terima kasih Pak Ivan. Saya senang mengikut kelas Bapak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.